warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang saya tampilkan kelihatannya. Kelihatan Pak Haji, pertemuan 3 instrumen penelitian. Pertemuan 3 ya. Oke, baik. Bagian sebenarnya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Cuma untuk lebih pertajam itu, kita akan membahas kembali sekaligus memperdalam kaitannya dengan nanti bagaimana menggunakannya ya. Jadi ini akan kita bahas hari ini tentang instrumen penelitian dan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian kualitatif dan pelaksanaannya ya. Jadi instrumen penelitian kualitatif itu dibagi atas dua hal ya. Yang pertama instrumen utama dan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, instrumen utamanya itu adalah instrumen untuk mengukur objek penelitian. Sementara instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah instrumen utamanya adalah peneliti. Tentu saja kalau ada instrumen utama berarti ada instrumen bantu. Sama kalau ada film, ada bintang utama, ada bintang tamu atau bintang pembantu ya. Nah, instrumen bantu itu tentu sangat tergantung kepada objek yang diteliti. Kalau objek yang diteliti itu membutuhkan kemampuan tertentu, maka berarti yang kita putuskan adalah tes. Tes kemampuan dari objek yang kita kaji. Kan, kalau objek yang kita teliti itu juga ingin mengungkap atau mengklarifikasi aspek non-kognitif, maka tentu saja yang kita butuhkan adalah angket. Jadi selain tes juga angket. Tetapi ingat, karena penelitian kualitatif lebih condong kepada narasi, maka perlu ditindaklanjuti dengan wawancara. Nah, untuk wawancara ini kita butuh namanya pedoman wawancara. Pedoman wawancara tentu saja sangat tergantung kepada apa yang mau diteliti, atau dalam hal ini pedoman wawancara berpedoman pada pertanyaan penelitian atau permasalahan masalah. Kemudian yang keempat dari instrumen bantu umum yang kita gunakan adalah pedoman observasi. Karena boleh jadi untuk menambah referensi kita terhadap objek yang diteliti, termasuk subjek penelitian kita butuh namanya pedoman observasi. Dari pedoman observasi ini akan menambah referensi kita terkait dengan hasil-hasil penelitian yang kita temukan. Baik, mari kita akan bahas satu-satu tentang instrumen penelitian ini ya. Human instrument atau peneliti sebagai instrumen utama ya. Pertama, perlu kita mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa manusia bisa menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif? Padahal dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu harus memenuhi kaidah paling tidak dua hal, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, apakah kemudian instrumen penelitian kualitatif bisa memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas? Padahal instrumen utamanya adalah manusia, dalam hal ini peneliti. Jawabannya tentu saja wajar dan benar. Bahwa mengapa manusia bisa menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif? Ini karena paling tidak kita bisa melihat dalam beberapa
alasannya. Yang pertama, peneliti dalam penelitian kualitatif itu mengetahui secara persis segala apa yang terjadi sejak merencanakan, melaksanakan, sampai memonitor dan mengevaluasi penelitian itu. Jadi, penelitilah yang memahami segalanya gitu. Dia sebagai perencana, dia juga sekaligus pengumpul data. Dia juga yang menganalisis data-data yang dikumpulkannya. Dari hasil analisis dia juga yang menafsir analisis data yang dilaksanakan itu. Setelah semua terjadi, dia juga yang akan melaporkan hasil analisisnya. Jadi, kalau kita ditanya mengapa peneliti dalam hal ini manusia dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif, karena ini ya, karena dialah yang memahami segala proses sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan hasil penelitian. Tentu hal ini berbeda kalau kita kaji dengan penelitian kuantitatif. Berbicara penelitian kuantitatif, peneliti hanya perencana dan pelaksana, ya. Tapi apa yang perubahan-perubahan yang terjadi dalam penelitian belum tentu penelitinya yang menyesuaikan diri. Sementara dalam penelitian kualitatif, perubahan yang terjadi selama proses penelitian itu manusianya atau pelaksananya yang akan mengadaptasikan diri dalam segala proses perubahan itu, bukan orang lain, bukan instrumen yang lain, bukan. Yang beradaptasi diri pada segala perubahan yang terjadi selama proses penelitian adalah peneliti. Misalnya begini, satu ketika kalian menemukan subjek penelitian, kemudian ternyata subjek penelitian yang direkomendasi oleh pemberi rekomendasi, kamu bertanya sama si ini, dia bisa memberi informasi yang kamu butuhkan terkait dengan permasalahan penelitianmu. Ketika kalian ketemu sama orang itu atau ke lokasi di mana orang yang ditunjuk itu akan ditanya berkaitan dengan permasalahan penting kalian, ternyata yang bersangkutan ternyata tidak ada di tempat, atau yang bersangkutan lagi sakit, atau lagi tidak mau dibuang waktunya untuk ditanya-tanya atau diwawancara. Apakah berarti bahwa kalian harus memaksa dia untuk wawancaranya? Tentu tidak. Maka peneliti harus menyesuaikan diri kembali, membuat jadwal kembali dengan yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan bersedia atau tidak sebagai subjek penelitiannya. Jadi kita yang menyesuaikan diri, bukan subjek yang menyesuaikan diri, bukan. Boleh jadi juga dalam proses penyesuaian diri ini, yang bersangkutan ternyata memang tidak mau menjadi subjek, maka kita harus mencari orang lain sebagai subjek, sehingga kita kembali menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Kita mungkin saja bertanya kembali kepada pemberi rekomendasi, Pak, ternyata bersangkutan ada kesibukan sehingga tidak ingin diganggu atau tidak bersedia untuk memberi informasi terkait dengan permasalahan penelitian saya. Kira-kira siapa lagi selain dia yang mungkin mampu memberi informasi penting terkait dengan apa yang diteliti. Nah, tentu boleh jadi dia merekomendasi orang lain. Sampai kemudian kita mendapatkan subjek penelitian kita. Jadi kita sebagai peneliti yang mengadaptasi diri terkait dengan perubahan fenomena yang terjadi selama proses penelitian. Inilah kenapa dalam penelitian kualitatif itu peneliti sebagai instrumen utama. Dia yang merencanakan, dia juga melaksanakan pengumpulan data. Oke, terus mari kita kaji lebih detail ya. Apa-apa sih alasan mengapa gitu ya? Apa syarat peneliti sebagai instrumen?
Pertama, dia harus responsif. Jika kalian di tesis kalian akan berencana untuk melaksanakan penelitian kualitatif, maka syarat yang harus kalian miliki pertama adalah responsif. Responsif terhadap apa? Ya, berbagai situasi yang terjadi di lingkungan kalian, di tempat di mana kalian akan melaksanakan penelitian itu. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif itu sangat interaktif antara subjek dengan peneliti, termasuk dengan lingkungan di mana peneliti melaksanakan penelitian. Jangan biasa-biasa misalnya kalau penelitian kualitatif sudah ketemu sama narasumbernya, lantas narasumbernya masih ada kegiatan lain yang tidak ingin diganggu oleh kalian. Nah, tiba-tiba kalian memaksa untuk melakukan wawancara, mendapatkan data penelitian, sementara yang bersangkutan tidak lagi ada pekerjaan lain, sehingga mungkin saja sih akan diberi data, tetapi data yang kalian dapat belum tentu data yang utuh. Boleh jadi informasi yang kalian diberikan itu tidak semuanya kalian dibutuhkan, atau semua yang kalian harapkan belum tentu dapat didapatkan informasinya dari subjek itu. Maka kemudian harus kira responsif. Yang kedua, seorang peneliti kualitatif itu harus adaptif, menyesuaikan diri dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun selama proses pengumpulan data. Kita harus mengadaptasikan diri. Jika kalian jadikan subjek penelitian adalah siswa, maka kalian harus beradaptasi diri dengan kondisi siswanya. Jangan paksa mereka harus menjawab dengan apa yang kalian inginkan. Berusaha sedapat mungkin meminta mereka untuk bekerja sama. Nah, disinilah pentingnya kita bekerja sama guru di mana tempat kita penelitian tuh, agar kemudian gurunya juga dapat membantu memberi arahan kepada siswanya agar memberikan keleluasaan waktu dan kesempatan selama proses pengumpulan data, sehingga ketika dia ditanya dia bisa menjawab secara objektif apa yang ingin kita ketahui dari pertanyaan-pertanyaan kita selama proses wawancara. Inilah kita sangat butuh menyadari diri kita bahwa kita itu seorang peneliti, dan subjek itu adalah orang yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan data penelitian. Karena jangan sampai kemudian kalian memaksa kalian yang butuh, kenapa mereka yang harus kerepotan gitu ya. Kalian butuhkan data dari sesuatu, dari orang tua, dari kepala sekolah, dari guru, dari pengawas. Tapi kalian memaksa. Itu boleh jadi data yang kalian dapat tidak kredibel, tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian kalian. Jadi pastikan sebagai peneliti kualitatif itu harus sabar, harus belajar bersabar gitu. Apapun yang terjadi, kita jika ada informasi yang kurang berkenan, jika ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapan, sabar dulu. Mikir lagi, kira-kira apa lagi yang perlu ditanyakan, atau cara apa lagi yang perlu dilakukan agar kemudian mereka mau memberi informasi yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, saran seorang peneliti kualitatif adalah menekankan keutuhan, bahwa dengan memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya, seorang peneliti kualitatif senantiasa berpikir sesuai konteks yang ada, agar kemudian semua situasi yang tercipta selama proses penelitian itu utuh.
tidak terpisah, tidak terbagi gitu. Disinilah kita perlu memberikan suasana yang baik kepada subjek atau responden penelitian itu sehingga keadaan yang ada itu tercipta apa adanya atau berlangsung apa adanya tanpa paksaan. Ya, tadi sebagaimana saya katakan, hargailah perasaan dari subjek penelitian kalian. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data pada hari itu, jangan maksa. Nah, kita butuh antara kalian sebagai peneliti, lingkungan dan konteks serta suasana dan keadaan yang terjadi di situ itu satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, kalau misalnya ada situasi-situasi yang terjadi selama proses pengumpulan data, nah boleh jadi informasi yang kalian dapatkan itu bisa bias. Dan kalau informasinya bisa bias, boleh jadi pertanyaan penelitiannya tidak akan bisa diperoleh secara tepat sesuai dengan target waktu yang kita sudah agendakan. Sehingga konteks dunia nyata subjek dan responden itu betul-betul tidak diubah. Yesus berjalan apa adanya sehingga semuanya tidak merasa bahwa situasi itu diciptakan gitu. Sebab kalau situasi diciptakan selama proses penelitian kualitatif itu namanya eksperimen atau perlakuan atau treatment. Sementara dalam penelitian kualitatif kita tidak memberi treatmentnya. Kita tidak memberi treatment dalam penelitian kualitatif di sini. Kita hanya mengungkap data apa adanya. Oke, itu 3 syarat pertama dari peneliti sebagai instrumen ya. Terus yang berikutnya adalah seorang peneliti kualitatif mendasarkan diri pada perluasan pengetahuan. Artinya apa? Dalam proses pengumpulan data itu, kita bisa menggali sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, pengetahuan kita dan pengetahuan atau pemahaman subjek agar kemudian kita mendapatkan data yang komplit. Nah, kalau kalian melaksanakan wawancara baru 1-2 menit wawancaranya sudah selesai atau wawancaranya hanya bertanya apa kabar dan sebagainya. Itu bukan pertanyaan untuk mengumpul data itu ya karena data kalian bukan itu ya. Kalau macam kemarin misalnya ada penelitian tentang apa kemarin itu ya, yang ini ya. Kemarin itu ada penelitian tentang misalnya nih ya, mengungkap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ya. Mengungkap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, subjeknya boleh jadi siswa, boleh jadi guru, boleh jadi kepala sekolah ya. Nah, tentu saja dalam menggali informasi kepada siswa, guru, dan kepala sekolah untuk mengungkap kreativitas berpikir anak ya. Nah, kita perlu mengecek indikator kemampuan berpikir kreatif itu. Tadi ada 3 sampai 4 indikator kemampuan berpikir kreatif ya. Ada originalitas ya, kebaruan ya. Ada fluency, ada flexibility, ada elaborasi. Kan ada satu lagi sensitivity yang jarang diteliti. Nah,
Kalau kita hendak mengungkap kemampuan berpikir kreatif anak, boleh jadi pertanyaan-pertanyaan kita mengarah kepada indikator itu. Misalnya originality, kebaruan. Kita bisa tanya para gurunya atau kepada siswanya, ketika kamu menyelesaikan soal ini, apakah cara yang kamu gunakan adalah cara yang sudah sering digunakan guru atau diajarkan guru? Itu hanya untuk mengungkap apa mereka paham tentang cara guru dalam menyelesaikan soal. Nah, bagaimana mengungkap kebaruannya? Kalau mengungkap kebaruannya ya kita sampaikan atau kita tanya. Misalnya kita bertanya, adakah cara yang kamu pikirkan selain cara yang sudah diajarkan guru untuk menyelesaikan soal ini? Kalau ada, seperti apa? Atau boleh jadi kita bertanya, apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini? Mungkin saja dari cara-cara dia itu kita dapatkan cara yang selama ini mungkin saja gurunya belum ajarkan. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengatakan secara persis bahwa anak itu kreatif atau tidak. Kalau dia mampu mengungkapkan atau menyelesaikan sebuah soal dengan cara yang tidak pernah diajarkan gurunya, berarti kita bisa katakan anak ini bisa kita katakan berpikir secara kreatif dalam dalam indikator kebaruan. Atau misalnya kita bisa tanya bersangkutan, apakah hanya ini caranya? Bisakah kamu menyelesaikan soal ini dengan beberapa cara? Jadi kalau kita bicara beberapa cara, berarti bicara fleksibilitas ya. Bahwa kita menyelesaikan soal itu tidak mesti dengan satu. Ya, tidak saja. Nah, disinilah kita selama proses wawancara kita harus memperluas pengetahuan kita terhadap sesuatu, mampu menggali informasi sedalam-dalamnya, sehingga apa yang kita tanya, apa yang kita dapat, itu menjadi informasi untuk kita gali lebih lanjut. Hingga pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana, ya, apa, mengapa, dan bagaimana, itu menjadi rujukan utama kita dalam mewawancarai subjek ya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Apakah ada cara lain? Mengapa itu bisa menjadi sebuah cara yang bisa kamu pikirkan? Bagaimana caranya menggunakan cara itu menyelesaikan masalah? Tiga kata tanya itu, apa, mengapa, dan bagaimana, itu bisa menjadi rujukan kita dalam menggali bagaimana menguji atau mengungkap secara lebih dalam dan lebih luas tentang informasi atau objek yang sementara kita kaji. Tentu saja, untuk bisa menggali lebih dalam sebuah informasi, di sini kita perlu memperdalam dan memperluas pengalaman kita sendiri juga. Jangan kita menanyakan sesuatu kepada siswa lebih tajam, lebih dalam, tapi kita sendiri tidak punya cara selain cara yang selama ini mungkin ada. Sehingga jangan sampai ketika Anda menyajikan cara lain dalam menyelesaikan sebuah soal, kita langsung menyalahkan. Karena kita sendiri tidak paham dengan cara itu misalnya. Di sinilah kita perlu bersabar, memancing kembali dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan agar anak mampu memberi penjelasan terkait dengan apa yang kita teliti itu. Tapi ingat bahwa pertanyaan apapun yang disajikan atau diajukan kepada subjek, semua itu mengarah kepada jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Jangan sampai kita mengajukan pertanyaan kepada subjek kita tidak terkait dengan rumusan masalah. Itu mubazir. Jadi kalau kita kepingin menyusun pedoman wawancara dalam melaksanakan sebuah penelitian kualitatif, maka perlu
dipilah pertanyaan itu atau wawancara itu mengarah ke rumusan masalah yang mana. Dan di sanalah kemudian dalam mengumpulkan data-data penelitian itu perlu kita buat pengkodean. Misalnya pertanyaan 1 P1. Pertanyaan 1 ini berkaitan dengan indikator mana? Indikator 1 berarti P1 I1. Pertanyaan pertama indikator 1. Nah, kalau misalnya pertanyaan penelitian kita ada 3, kemudian indikatornya ada 4, berarti ada 12 kode. Jadi dari P1 I1 sampai P4 I3 misalnya. Jadi 4 pertanyaan, 3 indikator. 3, 12. Ya, perlu kita mengkaji dengan bagus betul bagaimana merancang sebuah penelitian kualitas. Nah, syarat peneliti sebagai instrumen yang kelima adalah memanfaatkan kesempatan. Untuk apa? Pertama, memproses data secepatnya begitu memperoleh data. Jadi data yang kita peroleh dari wawancara tadi itu langsung kita proses. Proses di sini dalam pengertian kita menggali lebih dalam lagi data itu. Ketika kita wawancara menanyakan A dan jawabannya B, kita perlu kaji lagi, itu seperti apa. Jadi makanya kemudian dalam penelitian kualitatif ada disebut dengan in-depth interview, wawancara mendalam. Tujuannya adalah mengkaji lebih dalam dan lebih luas data-data yang kita peroleh. Kemudian setelah data-data itu kita peroleh, kemudian perlu kita klarifikasi. Bagaimana caranya? Membandingkan data-data itu dengan pertanyaan penelitian. Apakah data-data yang kita peroleh ini sudah cukup mampu menjawab pertanyaan penelitian atau tidak? Jangan sampai pertanyaan penelitian kita itu yang kita sudah anggap cukup, ternyata belum cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Di mana syarat cukupnya? Syarat cukup untuk mengatakan sebuah data kualitatif itu adalah cukup mampu menjawab pertanyaan penelitian bila mana data itu sudah jenuh, dalam pengertian siapapun yang kita wawancarai jawabannya itu juga. Kita ketemu si A, pertanyaan sama kita tanyakan, mereka menjawab B. Kita tanya si orang kedua, jawabannya B juga. Tanya orang ketiga, jawabannya B juga. Berarti sudah jenuh. Memang itu jawabannya B. Tentu saja setelah kita lakukan klarifikasi terhadap semua data yang kita peroleh, kemudian kita iktisarkan, kita rangkum. Oh, kalau begitu jawaban pertanyaan pertama adalah B. Jawaban pertanyaan kedua adalah C, misalnya gitu. Kita rangkum semua data itu. Tentu saja data-data yang kita peroleh tadi itu tidak cukup hanya dirangkum, dibesarkan. Harus juga kita mampu membuat penjelasan terkait dengan apa yang kita pahami dari hasil wawancara atau perolehan atau analisis data yang kita peroleh itu. Artinya bahwa jika kita bertanya pada si subjek, jawabannya B. Nah, B ini perlu kita verifikasi kembali, cek kembali pada yang bersangkutan dengan memancingnya pada pertanyaan yang berbeda gitu. Kalau sudah diputar juga lantas kemudian masih mengarah atau kembali ke B, berarti memang sudah B itu jawabannya. Kemudian yang delta, ya, memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh kejelasan mengenai berbagai hal. Nah, itu tadi ya. Jadi meskipun pertanyaan-pertanyaan kita itu, wawancara kita itu in-depth interview, wawancara mendalam, kita perlu melakukan klarifikasi
dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu agar menjadi lebih jelas kepada subjek penelitian, sehingga ketika mereka menjawab langsung mengarah kepada apa yang kita butuhkan. Jangan sampai kalian membuat pertanyaan wawancara yang ditanya bingung sebenarnya maksudnya apa Pak. Nah, itu. Nah, sebuah pedoman wawancara perlu ditulis. Nah, tentu saja pedoman wawancara itu ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Nanti kita akan bahas tentang pedoman wawancara itu seperti apa. Kemudian yang kelima, menggali lebih dalam. Tadi ya sudah saya jelaskan ya, bagaimana menggali lebih dalam informasi-informasi yang ada tuh. Bagi kemarin itu Karyanto sama Suwarno kemarin ikut seminar ya, benar hasil mahasiswa dua tuh ya. Tentu Iya, Pak. bisa kalian perhatikan bagaimana cara saya bertanya itu menggali lebih tajam, lebih dalam pemahaman yang bersangkutan terhadap apa yang dia tulis. Cara-cara beginilah yang kita butuhkan untuk menggali lebih tajam bagaimana pemahaman seseorang terhadap apa yang dia sampaikan. Kemarin itu ada permasalahan, misalnya gini, dia katakan bahwa di hasil penelitian dia itu level satu, soal level satu dapat dijawab oleh 8 orang. Level 2 tidak, hanya sekian orang. Level 3 lebih banyak lagi daripada level 2. Itu kan sesuatu yang aneh. Mestinya itu dari tinggi, sedang, rendah. Dia tidak. Tinggi, rendah, sedang. Itu tidak wajar. Dia ditulis, dilakukan wawancara. Nah, saya tanya, siapa yang diwawancarai? Dan bagaimana cara memilih orang diwawancara itu? Apa yang ditanya? Jadi, bertanya lebih dalam, lebih tajam untuk mengungkap kembali seluruh proses yang dia pahami terkait dengan penelitiannya. Dan tentu saja dalam penelitian kalian menggali lebih dalam tentang informasi yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang F, menguji secara silang. Nah, inilah yang kemudian mengarah ke karakteristik dari triangulasi. Dari penelitian kualitatif itu ada yang kita sebut dengan triangulasi. Ya, triangulasi. Nah, seperti apa nih triangulasi? Nah, ini ya, menguji secara silang itulah salah satu triangulasi ya. Jadi, setelah ditanya sama si A, setelah kita bertanya sama si A yang subjek pertama, pertanyaan kita itu kita ajukan kepada si B. Nanti kita tanya, kita cek apakah jawaban si A dan si B itu sama atau tidak. Kalau jawaban si A dan si B sama, maka itu menjadi sesuatu yang kita perlu syukuri gitu. Alhamdulillah ini ya, ternyata dua orang subjek ini memberi pendapat yang sama. Tetapi ingat, mestinya kita perlu mencari orang ketiga gitu. Ngecek orang ketiga atau mengecek pada sumber yang lain, apa dokumen atau dokumentasi atau hasil hasil pekerjaan siswa. Kalau misalnya dokumen yang ada, hasil pekerjaan siswa yang ada, hasil wawancara kita juga yang kita tanya, ternyata hasilnya sama saja, ya, data yang kita ungkap sama saja, maka selesai, memang sudah itu jawabannya. Terus, bagaimana misalnya kalau pada saat kita bertanya kepada si A, jawabannya A, tapi pada saat kita bertanya sama si B, jawabannya B, berbeda. Tentu kalau ada dua jawaban yang berbeda seperti ini, kita tidak bisa menyimpulkan untuk jawaban pertanyaan penelitian kita, rumus masalah kita. Nggak bisa. Nah, inilah kita butuh orang ketiga. Kita butuh orang ketiga. Tanyalah sama orang ketiga. Kalau ternyata orang ketiga jawaban dia lebih sejalan dengan jawaban si A daripada jawaban si B, maka
jawaban sesungguhnya dari pertanyaan itu adalah jawaban yang sama ini. A sama si C. Jawaban si B tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu konsep triangulasi. Tiga angel sudut. Jadi tiga sudut. Bagaimana mengumpulkan data dengan beragam cara. Jadi kalau ada responden yang menjawab A, responden B yang menjawab B, ini dua jawaban yang berbeda dari dua orang berbeda, maka tentu kita buat orang ketiga. Orang ketiga kita berharap setelah kita mengajukan pertanyaan yang sama, jawabannya merujuk pada siapa? Merujuk pada si A kah atau merujuk pada si B? Kalau merujuk pada si A, berarti jawaban yang benar itu adalah A dan C. Tapi kalau jawabannya merujuk pada si B, berarti jawaban yang benar untuk jawaban pertanyaan kita lah B dan C, bukan A. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang triangulasi. Terus yang keenam untuk syarat peneliti sebagai instrumen adalah seorang peneliti itu harus mampu memperoleh dan menggali respon atau informasi yang tidak lazim terjadi. Jadi boleh jadi informasi yang kalian peroleh itu tidak lazim, tidak lumrah, tidak wajar. Nah, bila mana respon yang seperti ini yang terjadi, ya jawaban dari responden kita seperti ini, tidak lazim atau tidak wajar, maka kita harus memikirkan sejak awal respon apa yang perlu kita pikirkan untuk memusatkan wawancara kita ke pertanyaan penelitian. Jadi ingat, tadi saya katakan ya, rujukan kita kemana pertanyaan wawancara adalah perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Bukan yang lain. Karena ketika kita bertanya pada anak-anak dari lembar jawaban mereka, sasaran kita adalah mengungkap tentang pertanyaan penelitian itu. Oke, yang mana ini jawaban atau respon yang tidak lazim itu ya? Misalnya saja lain dari yang lain, ya jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya rencana kita mengungkap A, ternyata jawaban mereka tidak pernah menyinggung A, gitu ya, atau tidak terduga lebih dahulu gitu. Nah, bila mana ada jawaban-jawaban atau ada respon dari subjek ternyata lain dari yang lain, tidak direncanakan, tidak terduga, maka kitalah yang akan memverifikasi jawaban itu. Kira-kira jawaban-jawaban ini mengarah atau memperkuat pada jawaban yang mana. Nah, itu instrumen penelitian ya. Terus oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya. Oke, nggak ada. Lanjut dulu Pak Dokter. Lanjut dulu ya. Oke. Itu kalau lagi kita lanjut pada materi pertemuan keempat ya. Instrumen bantu dan teknik pengumpulan data. Ya, instrumen bantu dan teknik pengumpulan data ya. Tadi sudah jelaskan instrumen bantu itu ada tes, ada angket, ada wawancara, ada pedoman observasi ya. Baik, coba mari kita lihat. Ini langkah atau tahapan penelitian kualitatif ya. Tentu saja kalau kita kepingin meneliti kualitatif, ada dua hal yang menjadi latar kita ya. Yang pertama, kita mungkin saja mendasarkan penelitian kita dari kepustakaan ya. Kita baca buku, baca jurnal dan sebagainya dari penelitian orang lain.
Kemudian semua informasi yang kita dapat di buku itu dan sebagainya tuh kita kemudian lakukan pengamatan di lapangan. Apakah fenomena yang diceritakan pada jurnal atau pada buku itu terjadikah di lingkungan kita atau tidak? Melalui pengamatan lapangan atau studi pendahuluan. Nah, mata kuliah proses berpikir matematik yang sekarang kalian pelajari, mestinya itu menjadi studi pendahuluan tesis kalian dan bisa kalian jadikan semacam acuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini sekaligus tugas mata kuliah proses berpikir matematik. Karena ingat, mata kuliah proses berpikir matematik dan mata kuliah metode penelitian itu dua hal yang saling berpadu ya. Kalau kalian bisa menyelesaikan dua tugas ini, maka bab 1 dan bab 3 tesisnya udah selesai itu. Bab satunya berisi hasil studi kasus penelitian di metode penelitian atau proses berpikir matematik. Sementara bab 3 itu dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bab 2-nya tinggalkan dulu. Kita bicara bab 1, bab 3 ada dua mata kuliah nih. Makanya tolong dikerja tugasnya agar kemudian bisa kita lebih ringan nanti ketika kalian masuk semester 2 tesis kalian untuk kemudian kita bisa bagi siapa pembimbingnya sehingga masuk semester 3 sambil kuliah bisa kalian menyusun proposal akhir semester 3 sudah bisa penelitian sehingga masuk semester 4 itu sudah tidak butuh waktu yang lama untuk bisa selesai penelitian. Tentu saja dari dua tinjauan ini ya, tinjauan pustaka dan studi pengamatan lapangan ini akan membuat kalian berpikir untuk fokus masalahnya yang mana nih. Misalnya dari 20 keterampilan berpikir kognitif atau aspek non-kognitif yang pengaruh pada 20 kemampuan berpikir itu, yang mana yang mesti kalian fokuskan? Apakah misalnya penalaran, komunikasi, etnomatematika, representasi, koneksi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Itu dari sekarang sudah mesti dimulai. Nah, fokuslah salah satu, jangan semuanya gitu ya. Jangan semuanya dikaji, nanti tidak selesai. Pilihlah satu dari studi pendahuluan pengamatan di lapangan yang menurut kalian yang paling betul-betul perlu dikaji kemana. Misalnya di kelas sebelah itu ada yang ketinggian mengkaji tentang matematika Al-Quran. Gimana matematika dalam Al-Quran itu dijadikan konteks dalam pembelajaran matematika. Atau mencari etnomatematik Al-Qurannya. Silakan aja, saya bisa bimbing itu. Atau misalnya kalian mau mencari, misalnya ini ada orang talaki. Ada bimbingan saya orang talaki sekarang, dia meneliti tentang apa ya, yang prosedurnya orang menikah di talaki, ada talaki itu. Saramo Windahako. Apa lagi? Saramo Windahako. Bukan yang itu. Membesara apa membesara? Membesara. 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 Itu lagi dikaji nih, lagi diteliti. Bagaimana membawa situasi membesara itu dalam pembelajaran matematika di kelas digunakan sebagai media. Jadi proses itu dibawa ke kelas, dirancang RPP-nya, belajarnya, kemudian dibawa ke kelas. Kira-kira apa yang terjadi pada kemampuan koneksi matematik misalnya. Itu saya lagi bimbing mahasiswa yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman kepingin penelitian tentang etnomatematik, boleh itu nanti saya bimbing. Komunikasi, boleh juga. Banyak hal yang mau bisa digali dari itu. Nah,
dari semua fenomena yang terjadi tadi, kemudian kalian fokus ambil yang mana gitu ya. Kemudian tentu saja dari apa yang kalian hendak kaji itu, kumpulkanlah data-data awalnya ya. Dari data-data awal itu kemudian nanti akan dikaji lebih lanjut, diuji validitas dan kredibilitasnya, kemudian dilakukan wawancara mendalam, dia observasi kembali ke lapangannya, kemudian cek studi dokumentasinya dan sebagainya. Ini nanti akan kita jelajahi lebih jauh gitu ya tentang ini. Oke. Ini prosedur yang kita gunakan kalau mau penelitian kualitatif ya. Itu berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kita tidak bicara di bisa saja sih bicaranya juga di sini ya. Jadi telah ke perpustakaan, kemudian telah ke lapangan, kondisi seperti apa, kemudian kita pilih yang mana yang kita mau teliti. Tapi tentu saja tidak langsung mengumpulkan data, tapi kita merancang perangkat-perangkat pembelajaran dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan itu ya. Oke, terus coba kita lihat ini ya. Jadi ketika nanti dikumpulkan data-data itu, ya setelah itu kan perlu kita cek data-data yang kita kumpulkan ya. Di sini ada namanya coding ya, ada klasifikasi data, ada list data gitu ya. Jadi tidak semua data yang kita kumpulkan itu data yang cocok ya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tidak semua tuh. Makanya kemudian data-data itu perlu direduksi ya, paling tidak sebelum kita melakukan analisis data, kita perlu melakukan 3 hal ini. Kita mengkode. Soalnya tadi dia saya bilang ya, bagaimana mengkode ini pertanyaannya ada berapa, apa pertanyaan penelitiannya ada berapa, masalahnya ada berapa banyak pertanyaannya, kemudian subjeknya berapa banyak, kemudian kemampuan yang diukur indikatornya berapa banyak. Misalkan pertanyaan penelitian ada 3, subjeknya ada 3, kemudian indikator kemampuannya ada 3. Berarti paling tidak ada 27 pertanyaan mestinya ya. 3 kali 3 kali 3. Ada 27 pertanyaan di situ. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini boleh jadi ada yang kurang tinggi. Karena perlu divalidasi. Meskipun demikian, pedoman wawancara secara umum tidak divalidasi. Tapi perlu dicek. Karena boleh jadi wawancara kita berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi selama proses penelitian di lapangan. Oke. Setelah kita lakukan pengkodean terhadap pertanyaan-pertanyaan kita, kemudian kita klasifikasi mana data-data yang cocok, mana yang tidak. Ini di semua informasi yang dapat itu kita klasifikasi lagi. Yang ini data yang sangat penting, yang ini kurang penting, ini tidak penting misalnya. Atau kita klasifikasi berdasarkan kode itu. Sehingga kita dari situ bisa kita katakan ini sudah bisa pertanyaan hasil ini sudah bisa menjawab permasalahan penelitian yang ini belum sepertinya. Sehingga data-data yang kita tidak butuhkan langsung kita reduksi. Namanya reduksi data. Reduksi data juga mengarah pada penyimpulan. Penyimpulan itu. Dari semua informasi yang ada ini, yang mana yang kita reduksi, yang mana yang kita simpulkan. Sehingga kita dapatkan hasil yang benar. Gitu. Oke, mari kita lihat kembali judul yang lalu ya. Ini judul yang lalu ya. Ini ada beberapa judul ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana langkah melaksanakan pelatihan kualitatif dengan judul berikut ya. Kita bahas yang pertama ya. Analisis kesalahan siswa SMP. Nah, ini
Saya ingatkan kembali ya. SMP-nya boleh ditulis, tapi negeri satu kendarinya tidak ditulis ya. Karena orang tidak butuh tahu yang dia SMP satu Kendari atau SMA 2 Kendari. Ya butuh. Mereka butuh sampai SMP saja. Kemudian analisis kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan suatu cerita ditinjau dari self efficacy. Oke. Judul nomor 1 ini instrumen bantunya apa saja ya? Coba. Apa instrumen bantunya? Ya, ayo apa kira-kira? Ayo. Angket, Pak. Angket. Oke. Angket dan soal cerita. Instrumen bantunya titik dua. Instrumen bantu. Oke. Apa saja? Satu. Eh, Satu angket. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, Pedoman wawancara juga. kenapa? Wawancara. Wawancara. Oke, pedoman wawancara. Nama instrumen pedoman ya. Wawancaranya bukan instrumen ya. Oke, wawancara bukan instrumennya. Instrumennya pedomannya ya. Apalagi kira-kira yang kita butuhkan instrumennya. Harusnya pedoman observasi juga, Pak. Boleh. Kira-kira pedoman observasi untuk apa ya? Untuk bertanya terlebih dahulu kepada gurunya, kira-kira seperti apa gambaran dari siswanya. Ini mengungkap gambaran awal kemampuan siswa ya. Iya, Pak. Tapi kalau bertanya sama gurunya kan berarti wawancara ya. Bukan observasi ya. Iya, Pak. Ya. Jadi apa ini? Observasi untuk apa kira-kira nih? Ya, mengungkap apa kira-kira nih? Ya, Harusnya ada observasi sih untuk pengenalan awal. mengungkap gambaran awal kemampuan siswa kan. Kalau mengungkap gambaran awal kemampuan siswa kan bukan observasi ya. Mestinya apa kira-kira ya? Wawancara awal siswa atau guru ya. Itu boleh ya. Kalau kita mau mengungkap gambaran awal kemampuan siswa ya. Wawancara aja siswanya dengan gurunya. Diambil secara acak. Bisa Siswa. ikutan, Pak Dokter. Ya, silakan. Kalau untuk melihat kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, Oke. saya pikir yang pertama harus ada tes soal ceritanya. Oke. Nah, Jadi yang kedua, yang tes pertama soal adalah cerita. tes Soal cerita. apa nih? Tes Tes soal cerita. soal cerita ya. Oke. Hmm. Kedua Em, angket. Angket tentang apa nih? angket apa itu? Lihat judulnya ya. Self apa tentang Self self efficacy. Ah, efficacy. Oh iya, angket self self efficacy. efficacy ya. Keyakinan diri gitu ya. Oke ya. Angket harus ada karena ini kan ditinjau dari keyakinan diri siswa ya. Maka harus ada angketnya, angket keyakinan diri. Oke, ada pedoman wawancara, ada
pedoman observasi. Nah, pedoman observasi tadi ini gunanya untuk mengungkap beberapa hal yang menjadi penyebab bla bla bla, bukan untuk kemampuan awal anak ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan observasi, observasi itu hanya untuk mengungkap adakah hal yang tidak dapat diperoleh dari wawancara yang menjadi penyebab mengapa kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu cerita seperti itu. Jadi kita di sini hanya untuk mengungkap akar penyebab ya, akar penyebab masalah ya, akar penyebab masalah. Ini ya. Oke, masih ada instrumen yang kita butuhkan di sini? Perlukah rubrik penilaian, Pak Dokter? Oke, ini. Oke, kita kasih tanda tanya besar ya tentang rubrik ya. Oke, bagaimana tanggapan kalian ini? Perlukah rubrik penilaian? Ingat, ini penelitian kualitatif ya. Oke, silakan. Perlukah rubrik di sini? Ya, dikasih besar-besar ya rubrik ya. Ya, Ya. Perlu. perlu nggak? Rubrik penilaian. Mhm. Kalau dari saya perlu sih Pak, harus ada rubrik penilaian. Perlu ya. Iya. Iya Pak. Semuanya perlu Instrumennya ini atau tidak semua perlu? kenapa perlu? Untuk kita lihat Oke, kesalahan siswanya itu di mana. Jadi dibutuhkan acuan. Acuannya kita untuk menentukan siswa ini salah, sepertinya harus ada rubriknya sih. rubrik sih untuk apa sih rubrik ya? Dalam rubrik itu skor ya. Rubrik mengerahkan skor ya. Iya, Pak. Iya, Memang dalam penelitian kualitatif perlu skor. Tidak. Penelitian kualitatif tidak butuh skor ya. Kalau sasaran kita hanya untuk mengecek apakah jawaban mereka salah atau tidak, itu bukan rubrik ya. Bukan rubrik dalam pengertian untuk memberi skor ya. Itu hanya melacak cara siswa dalam menyelesaikan soal. Ya, bukan rubrik ya. Kalau rubrik itu mengarah ke skor. Nomor satu dia dapat berapa? Benar semuakah? 4. Benar tapi ada sedikit yang salah? 3. Banyak jawaban yang salah? 2. Jawabannya secara umum salah? 1. Tidak menjawab sama sekali? 0. Itu rubrik ya. Nah, sementara ini kan judulnya menganalisis kesalahan siswa gitu ya. Dalam menganalisis kesalahan siswa dalam apa, untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan suatu kita hanya butuh kunci jawaban ya, bukan pedoman skor ya. Kita hanya butuh kunci jawabannya, bahwa jawabannya nanti prosedurnya harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Dari situ baru kita siap. cek dia salah atau tidak gitu ya. Jadi bukan rubrik yang kita arahkan sebagai pedoman penelitiannya, makanya Tapi kunci jawabannya ya, siap Pak. ya bukan Kunci rubriknya ya. jawabannya. Oke. Siap. Oke, apa lagi?
yang kita butuhkan untuk mengungkap atau menjawab judul ini gitu. Masih ada? Ya, kalau masih ada ya. Cukup. Kalau saya cukup sih Pak, harusnya dari kelima instrumen bantu itu sudah bisa Oke. Jadi untuk memang dibahas. dari 5 hal ini ya, ini sudah cukup untuk bisa kita melaksanakan penelitian ini ya, bahwa sudah ada instrumen utama peneliti sendiri, sudah lama sudah ada instrumen bantu berpangkat atau tes atau pedoman wawancara, juga pedoman observasi yang kita gunakan untuk mengecek di kelas apakah betul perilaku anak seperti itu. Karena ketika kalian berbicara keyakinan diri ya, self efficacy, lantas kemudian kalian mendapatkan ciri-ciri anak dengan keyakinan diri yang tinggi itu seperti bla 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 bla. Maka keyakinan diri itu yang kalian anggap bahwa seorang yang punya keyakinan diri yang tinggi harus menunjukkan penampilan seperti ini dan sebagainya. Itu perlu dicek di observasi. Perlu kalian melaksanakan observasi untuk mengetahui betulkah yang dia isi, angket yang dia isi setelah dikategorikan skornya mengarah ke keyakinan diri yang tinggi. Apakah betul indikator-indikator keyakinan diri yang tinggi itu dinampakkan oleh yang bersangkutan selama proses pembelajaran di kelas atau tidak? Jangan sampai ya hanya pura-pura diisi baik-baik saja itu semua diangkat. Maka itulah perlunya kita melaksanakan pengamatan langsung di lapangan berkaitan dengan ini. Tidak boleh kita langsung menerima saja apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan. Ya. Lalu kita menindaklanjutinya melalui wawancara dan juga melalui observasi selama proses pembelajaran di kelas. Sehingga kita bisa tahu secara tepat apakah betul mereka telah menunjukkan kemampuan atau perilaku seperti apa yang mereka isikan pada angket yang dilakukan. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, coba kita cek yang judul nomor 2 ya. Tapi sama saja sih ya. Analisis kesalahan, profil kemampuan sama aja ya. Ini semua aja ada sih. Oke, mari kita lihat. Nah, ini langkah penelitian kualitatif yang singkat ya. Di luar dari apa tadi yang kita sudah sampaikan di gambar ya. Oke. Misalkan judul penelitiannya profil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis ya. Disposisi matematis. Subjeknya siapa? Siswa. Nah, ini langkah penelitiannya ya. Ini boleh kalian jadikan rujukan untuk mengerjakan tugasnya.
Jadi yang pertama, karena ini ada disposisi matematis, pertama kalian sebarkan angket dulu. Angket disposisi matematis di kelas yang kalian akan teliti. Ingat, dalam penelitian kualitatif, kita tidak membedakan antara siswa yang pintar, yang sedang, dan yang kurangnya. Kita hanya butuh memberi alasan kelas ke siswa mana yang mau diteliti, apakah siswa yang paling bermasalah atau yang tidak. Makanya kita tidak bicara random, tidak bicara acak dalam penelitian kualitatif. Kita bicara kebutuhan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin teliti. Gitu. Hanya dalam penelitian ini, profil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. Maka kita tidak bicara siswa berkemampuan dengan hasil belajar seperti apa, tidak. Yang kita butuh adalah apakah orang yang berdisposisi matematis tinggi sedang rendah itu kemampuan komunikasi matematisnya berbeda atau tidak gitu. Karena di sini dalam penelitian kualitatif tidak ada namanya acak. Dan di sana tidak ada sampel. Kalaupun ada buku menjelaskan tentang sampel penelitian kualitatif, sampel yang dimaksudkan adalah sampel proporsif, sampel pertimbangan. Dan sampel proporsif atau pertimbangan ini yang kita sebut dengan subjek penelitian. Baik. Jadi langkah pertama dalam meneliti dengan judul ini adalah sebarlah angket disposisi matematis pada kelas yang direkomendasi oleh guru untuk diteliti atau yang kita ingin teliti. Kalau siswa di kelas itu 40, kasih semuanya angket itu. Kalau 30, kasih semuanya angket itu. Semakin banyak angket yang diisi, semakin bagus. Bisakah mengambil 2-3 kelas? Biar 10 kelas boleh. Kenapa? Karena untuk memperkuat hasil analisis kita, semakin banyak yang memberi kontribusi data dalam menentukan subjek penelitian, semakin bagus. Makanya angket ini bisa jadi kita sebar lebih dari 1 kelas. Mungkin 2-3 kelas. Silakan saja. Setelah angket itu kalian dapatkan hasilnya, kemudian siswa kita bagi dalam 3 kategori, yaitu disposisi matematis tinggi, sedang, atau rendah. Tentu saja pengkategorian disposisi matematis ini memerlukan skor ya. Tapi skor di sini tidak berarti dia kuantitatif atau kualitatif, bukan. Karena kualitatifnya merupakan kategori, penskorannya merupakan kuantitatif. Tapi bukan skor itu yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian, tapi kategorinya. Bahwa siswa yang mendapatkan skor disposisi matematis sekian, itu kita kategorikan siswa dengan disposisi matematis tinggi, sedang, atau rendah. Jadi hanya untuk kepentingan kategori. Oke. Jadi setelah siswa dikasih angket, katakan 100 orang gitu ya. Kemudian ke 100 orang ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok disposisi matematis tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian langkah ketiganya adalah Di mana? dari sekian banyak siswa yang disposisi matematis tinggi, sedang, atau rendah tadi, kemudian kita pilih untuk menjadi subjek penelitiannya. Kita pilih untuk menjadi subjek penelitian. Dalam memilih subjek penelitian di sini, di sini saya beri warna berbeda ya.
pertimbangan ya. Nah, pertimbangan subjek sebagaimana yang lalu kita sudah bahas ya. Pertama, subjek itu harus mereka-mereka yang mampu memberi kontribusi ketika mereka diwawancarai. Dalam artian mereka yang satu, mau dan siap ya. Mau dan siap, mau menjadi subjek dan siap untuk diwawancarai. Dua, punya kemampuan berbahasa yang baik. Jangan sampai dia mau, tapi ternyata dia hanya karena mau sok mau gitu ya. Mau dibilang gitu ya. Nah, syukurnya di kelas ini nggak ada yang mau dibilangnya. Siapa tahu semua mau jadi subjek penelitiannya. Enggak ya? Jadi pilih subjek dengan pertimbangan itu ya. Mau dan siap diwawancarai, kemudian mampu berkomunikasi secara baik. Yang keempat, tentu kita perlu juga meminta saran dari gurunya, dari wali kelasnya. Kira-kira subjek-subjek seperti yang ini, nama-nama ini wajar nggak menurut Pak Guru untuk dijadikan subjek untuk melihat kemampuan mereka berkomunikasi matematis misalnya. Kalau ini wajar, maka silakan yang disposisi matematik tinggi, sedang, dan rendah yang akan diwawancarai. Nah, setelah itu, kemudian kita memilih. Setelah kita tahu yang tinggi, orangnya ini. Dari sekian banyak orang yang disposisi matematika tinggi itu, kira-kira kita pilih berapa orang? Satu orang kah? Dua orang kah? Atau berapa orang? Katakanlah yang tinggi satu dua orang, yang sedang dua orang, yang rendah dua orang. Berarti semuanya enam orang siswa. Tapi kalau misalnya yang siswa dengan disposisi matematis tinggi satu orang, siswa dengan disposisi matematis sedang satu orang, yang rendah satu orang, berarti hanya tiga orang. Tiga orang berarti yang kita jadikan subjek penelitian. Kalau misalnya tidak cukup, udah jadikan 6 orang aja. Jadi setiap tingkatan disposisi ambil 2 orang, satu lagi satu perempuan sehingga 3 pasang. Jadi 6 orang. Tentu saja carilah siswa-siswa yang pandai bicara dan mau ya pandai bicara di sini dalam pengertian bukan apa sih kalau pandai bicara itu ya? Maksudnya seperti apa sih orang pandai bicara? Jangan sampai kelewatan bicaranya, bukan itu ya maksudnya ya. Pandai bicara itu maksudnya lancar berkomunikasi ya. Kalau kita tanya tidak diam gitu ya. Bisalah menjawab kalau ditanya gitu. Mampu berinteraksi dengan bulan yang kita ketika wawancara ya. Nah, setelah kita dapatkan subjek kita yang beberapa orang itu, misalnya 2 orang atau 6 orang itu, kemudian mereka-mereka ini kita kasih tes kemampuan komunikasi matematis. Jadi yang dikasih tes itu hanya yang subjek, bukan pada seluruh siswa di kelas itu ya. Kalau penelitiannya ini ya, kalau penelitiannya ini ya. Nah, kasihlah tes itu yang siswa yang katakan 6 orang tadi itu ya, yang satu lagi satu perempuan dan 3 pasang. Setelah dikasih tes, mengerjakan soal komunikasi matematis, kemudian tes itu kita periksa ya. Kita periksa lembar jawaban siswa itu ya. Tapi ingat, boleh jadi sebenarnya pemeriksaan itu
tidak dilakukan setelah tes. Boleh jadi pemeriksaan dilaksanakan selama tes atau wawancara dilakukan selama tes. Jadi, makanya dalam penelitian kualitatif itu wawancara itu ada dua ya. Wawancara selama pelaksanaan tes dan wawancara sesuai dengan lembar jawaban mereka. Tentu saja isi wawancara sangat tergantung kepada permasalahan yang kita kaji ya. Jangan sampai kalian menanyakan banyak hal ya, menanyakan banyak hal, tetapi ternyata hal-hal yang kalian tanyakan itu tidak sesuai atau tidak merujuk kepada permasalahan yang diteliti ya. Kalau pertanyaan kalian di wawancara tidak sesuai dengan pertanyaannya permasalahan penelitian, maka hanya pertanyaan penelitian kalian itu menjadi tidak berguna. Gitu. Kalau yang kita butuh itu pertanyaan kita itu jawaban yang disampaikan siswa mampu memberi informasi kepada kita tentang jawaban atas pertanyaan penelitian atau rumusan masalah penelitian kita. Gitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Nah, ini yang akan kalian lakukan untuk mengerjakan tugas kalian ya. Tetapkan satu judul, kemudian kalau misalnya di sana ada angket, maka kasih angket dulu. Kalau misalnya tidak ada angket, hanya berbicara tentang kemampuan matematika, maka tentunya di sini bukan angket, tapi tes. Tes hasil belajar atau data rapor ya. Silakan, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Nanti berikutnya kita akan bahas ini ya. Tentang ini ya, profil kemampuan komunikasi atau kemampuan penalaran matematis lah. Dua ditinjau dari kemampuan matematis ya. Ya gitu ya. Tentu ini beda lagi dengan yang pertama tadi ya. Atau jangan profil lah, tapi analisis. Analisis kemampuan penalaran matematis siswa ditinjau dari kemampuan matematis. Oke, silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ya, teman-teman silahkan bertanya. Ya, Kesempatan ini. sebelum azan ya. Ya, kalau sudah azan, kita istirahat dulu, baru lanjut lagi 3:30 ya. Siap, Pak Dokter. Mudah-mudahan hari ini tidak mati lampu lah. Insya Allah. Tapi sudah ada Veniatin masuk tuh, berarti di sana dia punya generator sendiri ya. Sudah jadi ini pegawai petugas PLN. Atau Veniatin jadi operator PLN. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini perlu saya pertegas di sini karena ini berkaitan dengan tugas kalian ya. Oke, silakan. Saya Pak tentang tadi di tahapan penelitian kualitatif di bagian analisis data Pak. Oke. Saya masih kurang paham ini Pak yang analisis dalam situs dan antar situs. Itu seperti apa Pak? Gitu ya. Itu Ya, Pak. nanti kita bahas pada saat ke analisis data ya. Siap, Kita baru belum sampai ke situ ya. siap. Oke. Nah, rujukan awalnya begini, situs dan antara situs itu sama saja kalau misalnya tadi saya sampaikan ini ya
dalam situs dan antar situs ya. Ini sama saja kalau kita mengatakan yang mana yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan yang mana yang tidak sesuai gitu loh. Arahnya ke situ ini ya. Situs dan antar situs. Nanti kita akan bahas ketika harus datang. Oke, silakan yang lain. Jadi tugas kalian itu sudah ini ya. Kalian mengembangkan tes atau mengambil angket yang sudah ada, kemudian kalian memberi angket itu kepada siswanya, kemudian kasih tesnya, kemudian diwawancarai. Ini tadi yang coding ya, ini yang coding tadi ya. Misalnya pertanyaan penelitiannya ada 3 ya. Masalah 1, masalah 2, masalah 3 gitu ya. Kemudian di pertanyaan untuk masalah 1 ini ada 3 misalnya ya. Ada 3 pertanyaan yang kita akan tanyakan gitu ya. Pertanyaan pertama untuk subjek pertama kita beri kode M1B1S1. Pertanyaan pertama untuk subjek kedua kita beri kode P1+2 dan seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian kita buat kesimpulan. Kita buat simpulan. Apa simpulan dari subjek 1, subjek 2, subjek 3 yang bisa kita simpulkan terhadap pertanyaan 1. Ini perlu dan sangat penting untuk kita buat sehingga sangat kelihatan yang mana yang perlu direduksi, yang mana yang tidak. Oke, sebentar saya. Ini coding ya. Oke, coding dalam yang baru. Oke. Ini kenapa Ramling keluar masuk ya? Oke. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Nah, kita akan mencoba beberapa judul untuk kita buat langkah-langkah penelitiannya hari ini ya. Jadi yang ini tadi tentang profil. Nanti yang kedua kita akan bahas tentang ini. Ini 2 hal yang berbeda ya. Ini 2 hal yang berbeda nih. Yang ini profil komunikasi disposisi, yang ini analisis kemampuan nalar dan kemampuan matematis. Ini 2 penelitian yang berbeda. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi 3:30 sebenarnya. Siap. Mana? Ya, Oke. ya Pak Dokter. Selesai sholat Oke. kita lanjut kembali. Oke, nanti selesai sholat kita gabung lagi ya. Tidak Ya, masih setengah 4 kayaknya karena sholatnya kayaknya akan cepat ya. Siap. Oke, insya Allah paling lambat setengah 4 lah. Paling lambat setengah 4 kita gabung lagi. Iya, siap, Pak. Baik, terima kasih Siap. semuanya. Makasih, Pak. Ya, Siap, Pak Rektor. Terima kasih. oke, baik. Sebentar kita masuk lagi. Terima kasih. Sama. Ya, terima kasih, Pak. Kalau tidak perlu Hah? Jangan Hotel Kuba. Iya. Hotel tidak jelas. Tropikal aja kalau ini. Bagus kamera. Ini dia tadi sudah lihat Hotel Indah 300. Ntar lebih bagus tropikal.